Tapi versinya berbeda. Yang pertama itu mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhtisab itu biasa diartikan mengharap ampunan Allah, nescaya dosanya yang sudah-sudah diampuni. Muncul hadis kedua, man qama Ramadan, bukan soma. Siapa menegakkan Ramadan? Ini qiyamul lail, Pak. Kalau Nabi ya tahajud itu karena didahului tidur. Karena kita tidak didahului tidur disebut tarawih. Dalam bahasa Arab tarawih itu bentuk jamak, berkali-kali istirahat. Silahkan baca hadis Nabi itu saking lamanya sholat tahajud, walaupun cuma 11 rakaat 8 tambah 3 itu diselang-selingi dengan duduk. Jadi kadang berdiri kadang duduk, dan begitu salam rakaat kedua salam, beliau itu istirahat. Itu berlangsung berjam-jam sampai menjelang subuh, katakan imsak itu, beliau baru selesai tahajud, layan istirahat. Begitu mendengar adzan subuh dikumandangkan Bilal bin Rabah, beliau tirukan, terus salat sunat subuh di kamarnya itu. Setelah itu layan lagi. Begitu mendengar qomat, beliau melangkah dari kamar masuk masjid, kan satu dinding aja itu, ngimami sholat subuh. Ada jamaah tanya, Ustadz, hadisnya itu ternyata Nabi layan. Ya terus, nah kita kok ndak layan? Napa layan? Wong terawih setengah jam rampung itu loh. Nah imamnya kedawan dirasani, sholat kok sambil ngerasani. Aku mau napa sih makmum rene, imam ini mesti dua. Bahkan ada yang komentar, Ustadz, imam itu jangan kalau sudah mau landing take off lagi. Maksudmu apa? Ustadz itu kalau witir mesti baca sabihis. Iku sunnah Nabi, bro. Ya wes, esok tak ganti nak atau ina sampean ben gelem nduk kene terus. Itu. Sing digoleki sing cepet-cepet. Itu. Jadi syarat kedua setelah puasa tarawih, jangan ada orang katanya berpuasa Ramadan mengharap ampunan minus tarawih. Saya tadi belum tanya sama takmir, jamaah tarawihnya masuk 10 hari ini tetap seperti semula apa kurang atau lebih, Pak? Tidak dijawab, saya sudah bisa menduga. Nduk ndi podo. Nah itulah lucunya kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga, man qama lailatul qadri. Siapa menegakkan malam qadar? Ini i'tikaf, Pak. Ini i'tikaf. Nah, kalau sudah i'tikaf, saya baca hadisnya. Nabi itu kan dijumpai Jibril, fayudari sul Quran, diajak tadarus. Jangan pisahkan i'tikaf itu dengan tadarus. Walaupun tidak Ramadan ya, biasakan kalau masuk masjid itu langsung diniati i'tikaf. Bapak-bapak dan ibu tadi masuk ke sini berniat i'tikaf enggak? Mudah-mudahan berniat. Kan rukunnya itu niat, suci dari hadas, masuk masjid semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya dipakai sholat, berdoa, zikir, wirid. Wirid itu kumpulan zikir, baca Quran, baca buku agama. Jangan sampai dirusakkan dengan aktivitas duniawi. Wong niatnya i'tikaf ketemu kanca itu tekan, piye iku THR sido kapan? Nah, apa ngomong THR?
Ada lagi, terus SHU-nya dibagi apa? Itu lah koperasi, bro. Tinggalkan gitu-gitu. Nah, makanya Senyampang ini masih 3 hari ya. Buatlah penilaian. Pertama, puasa kita itu sudah seperti yang dikehendaki Nabi atau belum? Saya terus terang Bapak Ibu ya, kalau membaca keutamaan puasa, waduh saya itu seneng banget. Sunnah dinilai seperti wajib. Kalau wajib dilipatkan sekian kali gitu. Memberi berbuka saja sedekah ya orang puasa, nilainya sama dengan yang puasa. Dilipat-lipatkan itu. Saya seneng. Begitu saya membaca hadis-hadis tentang puasa yang tertolak, saya cemas itu. Umpamanya ada hadis gini, rubba shaimin laisa lahu min shaumi ila ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kan ngeri ini. Saya termasuk apa enggak ya? Ada lagi yang lebih khusus. Man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fihi ayyada'a ta'ama wa syarabah. Siapa tidak meninggalkan kedustaan-kedustaan dan selalu melakukannya, bagi Allah percuma saja puasanya itu, hanya akan mendapatkan lapar dan haus. Sekarang saya tanya, selama puasa 26 hari ya, Bapak Ibu itu pernah dusta enggak? Kayaknya enggak pernah lah. Sebenarnya sering. Kok sering ya? Kita buktikan gini, adzan dikumandangkan, kita tahu itu Allah menyeru kita sholat menuju kepada kebahagiaan. Saking yakinnya kan ditirukan itu. Malah untuk subuh, waktu as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik dari tidur, di samping menirukan ada tuntunan. Jawabannya apa? Sodakta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Kau benar muadzin, kau telah berbuat baik, dan saya termasuk orang yang menyaksikan kebenaran seruanmu itu. Lho ngono iku gak langsung wudu ya Pak. Nah, gak langsung wudu. Itu kan bertentangan dengan ucapannya. Akhirnya setelah setengah jam gitu, bahkan 1 jam sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan kullu masyaallah shaghir al akbar wal wahdah. Apapun siapapun selain Allah itu kecil, yang besar cuma Allah. Sampai kita angkat tangan kita itu, dikhusuk-khusukkan, inna sholati, sholat saya ya Allah, wa nusuki, ibadah saya Allah, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidupku matiku ya Allah hanya untuk Dikau semata. Hebat itu. Hebat sumpah ini. Lah kok zakat 2,5% lo nggak dikeluarkan, itu dusta apa enggak? Waduh, kalau sudah kembali ke sini itu kita astagfirullah, banyak dosa saya Allah itu. Makanya kalau kita baca Ihya Ulumuddin ya, Imam Ghazali itu membuat peringkat puasa itu ada puasa orang awam, ada puasa khusus special fasting, ada khususul khusus very very special fasting ini. Yang ditolak itu yang pertama ini. Yang dipuasakan itu cuma al-imsak anil akli wasurbi warrofas, menolak makan, minum, hubungan badani dengan istri suami. Tapi mata, hidung, telinga itu tidak dipuasakan. Ini puasa orang awam tertolak. Minimal kita harus puasa khusus. Ya semuanya dipuasakan. Nah, ini harus kita evaluasi. Umpama hasilnya banyak pelanggaran, cepat beristighfar. Kalau boleh saya memakai kata kelemahannya, untuk Allah kan tidak boleh. Di antara 2 petik. Kelemahan Allah itu kalau sudah mendengar hambanya beristighfar.
Sampai dalam hadis qudsi mengatakan, la ubali, aku sudah tidak menghiraukan lagi kesalahannya, kata Allah, diampuni. Jamaah hafal Sayyidul Istighfar ya. Ya walaupun agak panjang dan rodok sulit dihafal, itu hafalkan itu. Dalam hadis Bukhari Muslim diterangkan, orang yang membaca Sayyidul Istighfar membuat Allah sangat-sangat senang. Senangnya Allah itu digambarkan Nabi melebihi senangnya seorang musafir yang kehilangan kuda dan perbekalannya, dicari tidak ketemu, nyaris putus asa, sudah saya mati ini kalau tidak ada air, tidak ada bekal ini. Kecapean tertidur, bangun-bangun tuh kudanya, perbekalannya tuh ada di sampingnya. Kita kan bisa membayangkan betapa gembiranya itu. Nah Allah lebih dari itu dengan Sayyidul Istighfar. Banyak hadis menerangkan tentang istighfar. Allah itu akan memberikan ya ampunan, ya kelapangan, ya kemudahan hidup itu. Jadi berbanyak-banyaklah istighfar. Sampai malam qadar diisi dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, terakhir ya, evaluasi kita. Allah itu kan tidak menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa dengan puasa ini cuma dalam Ramadan. Yang berat itu sebenarnya pasca Ramadan, istiqomahnya itu. Sampai Nabi mengatakan khairul umuri dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara itu ajeknya walaupun sedikit. Berarti kalau ingin belajar istiqomah itu startnya harus sedikit terus menanjak gitu. Yang harus kita istiqomahkan selepas Ramadan kan kita jadi orang takwa, la'alakum tattaqun lah. Itu loh 5 syarat orang bertakwa yang disebut di awal Quran, Al-Baqarah 3-4. Minimal ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mengimani yang gaib, Allah, malaikat, surga, neraka, kulluhum minal ghaibin. Realisasinya orang iman dengan yang gaib itu jujur, sebenar jujur. Pernah saya utarakan tuh tinjauan psikologi, kenapa sih orang itu tidak melanggar itu, tidak indisipliner? Karena dirinya itu yakin pelanggarannya tidak diketahui pengawas. Dibuktikan sejak dulu sampai sekarang sama, kalau monitoring controlling itu diketati, so pasti pelanggaran itu menurun. Cuma saya pertanyakan, selama pelanggarnya itu bernama manusia, pengawasnya juga manusia, pengawas yang bagaimana yang tidak bisa dikibulin manusia sendiri? Apa setelah ada KPK itu tidak ada korupsi? Lawang KPK ini dewe melok-melok kan pagar makan tanaman. Tapi kalau sang pengawas itu Allah, Raqib, Atid, kata orang Arab, ila ainal mafar, mau lari kemana? Nah, mampukah kita jujur, sebenar jujur pasca Ramadan hatal mamat sampai kita dipanggil Allah? Perhatikan, tokoh pemimpin yang terbaik itu Nabi. Tidak boleh disebut Nabi kalau tidak punya 4 sifat wajib. Kurang 1 aja nggak bisa. Jadi kelas Nabi itu ada sidik, ada amanah. Ya tak? Tabligh dulu saya terjemahkan tidak arti bahasa balagha yubalighu tablighan, isim fa'ilnya mubalik, harus menyampaikan yang diterima dari Allah. Arti luasnya berjiwa kepedulian sosial tinggi. Gitu. Baru yang terakhir itu fatonah, 3:1. Aspek kognisinya 3, ya,
kognisinya 1, afeksinya 3. Berarti akhlak itu lebih penting dari ilmu itu. Ini yang kita miliki. Yang kedua, yuqimunas shalah. Orang takwa itu senang sholat. Jangankan yang wajib, yang sunnah, yang terberat tahajud itu dilakukan. Itulah makanya kita puasa Ramadan itu ada tarawih. Nah, mampukah kita nanti melakukan? Nggak usah 11, nggak usah 23, bisa 2 ajek dengan witirnya 3 gitu, hebat sudah. Nah biasanya ndak gitu ya Pak. Begitu Ramadan berlalu itu loh, kok tahajud subuhe kawanan Pak. Naudzubillah min dzalik, kurang ade didik 30 dina ya. Apa diperlu rong ulan ngono Pak. Ini. Yang ketiga apa? Mimma razaqnahum yunfikun. Orang takwa itu suka infak sedekah. Masih mampukah kita nanti mempertahankan ini? Yang keempat, ini yang banyak kita langgar sekarang ini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang takwa itu mengimani Quran yang diturunkan kepada kamu Muhammad. Realisasinya tadarus. Dulu saya terangkan tadarus itu bukan membaca Quran. Tadarus itu pasti baca Quran. Tapi membaca Quran belum tentu tadarus. Membaca Quran itu kan bahasa Arabnya qiraatul Quran. Qara'a yaqra'u Qur'anan, isim fa'ilnya qari, atau tilawatul Quran, tala yatlu tilawatan, only reading. Sekarang lihat kamus. Tadarus yang dari kata darosa itu terjemahnya apa? Ta'allama, learning, belajar. Darosa yadrusu darsan wa dirosatan. Makanu dirosah yusama bil madrasah. Wal mu'alim yusama bil mudarris. Oh, saya jadi ingat lagunya Bimbo, ada anak bertanya kepada bapaknya itu loh. Itu tadarus diartikan apa? Memahami Quran, bukan membaca Quran. Lah, masihkah kita nanti pasca Ramadan itu setiap hari itu membaca Quran, diteruskan mempelajari isinya ini? Kalau yang kelima itu babil akhiratihum yuqinun, yakin dengan hari akhirat, itu realisasinya ya cermat, hati-hati di dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang lebih berat nanti kita hadapi. Maka di akhir-akhir Ramadan ini, di samping berdoa bermohon diterima ibadah Ramadan kita, diampuni dosa-dosa kita, jangan lupa mohon bimbingan kekuatan Allah agar kita diberi kemampuan beristiqomah melestarikan apa yang sudah kita capai dalam Ramadan. Kita berdoa sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waftah lana min khazaini rahmatika fansurna al-qawmil kafirin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.